Wah panas beraroma, ketumbar sangrai kemiri, dan bawang putih yang terkaramelisasi memenuhi ruangan berukuran 4 kali 4 meter. Itu menciptakan hawa pengap yang membuat napas terasa berat. Larasati menyeka peluh yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan yang dipenuhi bekas luka bakar tipis saksi bisu dari ribuan jam yang ia habiskan di depan kompor industri bersuhu tinggi. Ia berdiri mematung di balik dinding kaca kedap suara yang memisahkan dapur uji coba rahasia itu dengan aula utama pabrik. Di luar sana, di bawah lampu gantung kristal yang sengaja dipasang untuk acara peresmian kemewahan, berpendar menyilaukan mata. Ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat investor dan awak media berkumpul untuk merayakan pembukaan pabrik bumbu kemasan raksasa Pusaka Rasa. Dan di tengah panggung megah itu, berdiri suaminya Danu. Pria berusia 35 tahun, itu tampak begitu sempurna dan karismatik dalam balutan. Setelan jas navy pesanan khusus yang melekat pas di tubuh tegapnya. Senyumnya mengembang penuh percaya diri saat kilatan blitz kamera berkali-kali menyambar wajahnya. Ia mengangkat piala penghargaan dari Kementerian Perindustrian, menerima semua puji-pujian yang mengalir deras dari pembawa acara, yang menyebutnya sebagai sang jenius pendiri tunggal dan otak di balik resep-resep magis yang kini menguasai pasar kuliner nasional. Laras menatap wajah suaminya dari balik kaca dengan dada yang bergemuruh hebat, merasakan sesak yang perlahan merambat naik mencekik tenggorokannya. Dialah yang menciptakan semua itu. Setiap gram takaran rempah, setiap proses fermentasi, setiap malam tanpa tidur demi menyempurnakan rasa yang kini dirayakan oleh ribuan orang di luar sana, semuanya lahir dari tangan Laras yang kasar dan kapalan. Namun di hari paling bersejarah ini, ia disembunyikan di ruang belakang, layaknya kotoran yang memalukan. Tatapan Laras kemudian beralih pada sosok wanita paruh baya yang berdiri dengan anggun di sebelah Danu. Butari, ibu mertuanya. Wanita berusia 58 tahun yang dulunya hanya seorang pedagang bumbu di pasar basah itu, kini telah menjelma menjadi sosialita kelas atas lengkap dengan sanggul modern, kebaya brokat sutra, dan perhiasan berlian yang melingkar di leher serta jemarinya. Butari tersenyum lebar ke arah kamera melambaikan tangan dengan gaya aristokrat yang baru dipelajarinya beberapa tahun terakhir. Laras tahu persis mengapa ia dikurung di sini. Tadi pagi dengan suara yang begitu tenang, namun mengiris ulu hati Butari, telah melarangnya menampakkan diri. Kamu mau mempermalukan Danu di depan menteri statusmu itu, anak mantan narapidana Laras. Kalau wartawan tahu resep pabrik ini dibuat oleh anak dari seorang penipu yang mati di penjara saham perusahaan, bisa anjlok sebelum dijual. Cukup diam di belakang, jadilah istri yang tahu diri, dan biarkan suamimu bersinar. Kata-kata itu terus terngiang berputar-putar di kepala Laras, seperti kaset rusak mengorek kembali luka lama tentang ayahnya yang meninggal di balik jeruji besi akibat dijebak oleh rekan bisnisnya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Sebuah stigma yang membuat Laras terus menunduk di hadapan keluarga suaminya, merasa berutang budi karena Danu bersedia menikahinya di saat dunia membuangnya. Malam harinya, gegap gempita peresmian pabrik itu berpindah ke ruang makan utama di kediaman mewah keluarga Danu. Lampu gantung berpendar keemasan menyinari meja makan panjang dari kayu jati solid yang dipenuhi hidangan istimewa. Laras yang masih mengenakan pakaian sederhananya sibuk melayani para tamu kerabat jauh yang sengaja diundang Butari untuk pamer kesuksesan. Ia menuangkan air es ke dalam gelas-gelas kristal, memotongkan daging panggang, dan memastikan piring mertuanya selalu terisi penuh. Tidak ada satupun dari kerabat itu yang menyapanya dengan layak. Di mata mereka,
Laras tak lebih dari sekadar asisten rumah tangga yang kebetulan memiliki status hukum sebagai istri. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring ketika Butari sengaja meletakkan alat makannya dengan kasar menarik perhatian seluruh meja. Wanita paruh baya itu menyesap air putihnya perlahan, lalu menatap Laras yang sedang membersihkan tumpahan kuah di ujung meja dengan ekor matanya yang tajam. Zaman sekarang ini aneh ya. Suara Butari mengalun santai, namun syarat akan bisa membuat obrolan di meja makan seketika hening. Orang luar mandang kita hebat memuji-muji Danu setinggi langit. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalam rumah sebesar ini ada benalu yang cuma bisa numpang hidup enak dari keringat anak saya. Sudahlah latar belakang keluarganya bikin malu, rahimnya juga kering. Bertahun-tahun nikah, cuma bisa numpang makan, tanpa bisa ngasih penerus untuk warisan sebesar pusaka rasa. Kadang saya kasihan sama Danu, hartanya melimpah, tapi nasibnya buntung dapat istri mandul. Beberapa kerabat di meja itu saling berpandangan. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang terang-terangan menatap Laras dengan pandangan merendahkan. Laras merasakan darahnya berdesir hebat, wajahnya memanas hingga ke telinga. Tangannya yang memegang kain lap gemetar hebat, meremas kain basah itu kuat-kuat untuk menyalurkan rasa sakit yang serasa merobek dadanya. Ia tidak mandul dokter, bahkan menyatakan rahimnya sehat, namun karena kesibukan dan kelelahan yang ekstrem mengurus resep pabrik mereka, jarang memiliki waktu bersama. Namun ia tidak berani membantah. Ia menelan ludah yang terasa sepahit empedu, menahan genangan air mata yang sudah mendesak di pelupuk matanya demi menjaga kehormatan suaminya di depan keluarga besar. Laras hanya menundukkan kepala, semakin dalam bergumam pelan meminta maaf, lalu buru-buru menyingkir ke dapur dengan dada yang hancur lebur. Sementara itu, Danu yang duduk di ujung meja kehormatan hanya diam. Laki-laki itu sibuk memotong daging steaknya, sama sekali tidak menoleh atau mengucapkan satu patah kata pun untuk membela wanita yang telah memberikan seluruh hidup dan karya jeniusnya untuk membangun kerajaannya. Ketika malam semakin larut dan rumah besar itu akhirnya sepi dari hiruk-pikuk kerabat. Laras duduk di tepi ranjang berukuran king size di kamar utama mereka. Lampu tidur memancarkan cahaya kekuningan yang temaram memperlihatkan gurat kelelahan yang luar biasa di wajah pucatnya. Ia memeluk kedua lengannya sendiri, merasakan dinginnya pendingin ruangan yang seolah menusuk hingga ke tulang. Pintu kamar mandi terbuka menampilkan Danu yang baru saja selesai membersihkan diri. Laki-laki itu berjalan mendekat dengan aroma sabun yang segar, wajahnya tampak rileks dan sama sekali tidak terbebani oleh ketegangan di meja makan tadi. Melihat Laras yang menunduk, lesu dengan mata sembab Danu duduk di sebelahnya. Ia mengangkat tangan kanannya yang kokoh mengelus rambut Laras dengan sentuhan yang begitu lembut kontras dengan kebisuan kejamnya beberapa jam yang lalu. "Kamu menangis lagi?" tanya Danu dengan nada suara yang berat, dalam dan penuh kehangatan artifisial. Laras tidak menjawab, hanya membiarkan satu tetes air mata jatuh membasahi punggung tangannya. Danu menghela napas panjang merangkul bahu Laras dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. "Laras, dengarkan aku. Kamu tahu, kan ibu itu seperti apa? Ibu punya trauma masa lalu yang sangat berat sama kemiskinan. Dulu, waktu bapak meninggal, kami dihina-hina orang makan saja susah. Sekarang, saat ibu akhirnya bisa merasakan hidup enak wajar kalau dia agak protektif dan terbawa suasana di depan keluarga. Kamu mengalah saja ya? Demi aku. Jangan dimasukkan ke hati omongan ibu. Toh, pada akhirnya semua pabrik ini, semua uang yang kita hasilkan semuanya untuk masa depan kita berdua.
Kamu adalah jantung dari perusahaan ini, sayang. Aku nggak akan bisa berdiri di panggung tadi tanpa resep-resep kamu. Kata-kata Danu mengalir begitu tenang, begitu meyakinkan, merasuk ke dalam pikiran Laras yang sedang kacau. Manipulasi emosional itu bekerja dengan sempurna. Sentuhan hangat dan kalimat manis itu perlahan meruntuhkan kemarahan Laras, menggantinya dengan rasa bersalah karena telah meragukan suaminya. Laras menyandarkan kepalanya di dada Danu, mendengarkan detak jantung laki-laki itu, merasa dirinya egois karena tidak bisa memaklumi mertuanya. Merasa dirinya memang istri yang kurang sempurna karena belum bisa memberikan keturunan. Ia kembali terbuai dalam ilusi bahwa suaminya adalah pelindung satu-satunya di dunia ini yang mau menerimanya apa adanya. Sekitar pukul 1 dini hari, setelah Danu terlelap dengan napas yang teratur di atas ranjang Laras, bangkit perlahan agar tidak mengganggu tidur suaminya. Kebiasaannya, sejak dulu tidak pernah berubah. Ia selalu memastikan pakaian kerja Danu siap untuk keesokan harinya. Ia berjalan tanpa suara menuju ruang ganti yang terhubung dengan kamar mereka, menyalakan lampu redup, dan mengambil jas navy Mahael yang tadi dipakai Danu saat peresmian. Saat ia memeriksa saku-saku jas tersebut untuk memastikan tidak ada barang berharga sebelum diserahkan kepada asisten rumah tangga untuk dicuci dry clean, jari-jarinya menyentuh lipatan kertas tebal di saku bagian dalam. Laras menarik kertas itu keluar bermaksud meletakkannya di atas meja kerja Danu. Namun, saat lipatan kertas berlogo elegan itu terbuka mat, Laras terpaku pada deretan huruf yang tercetak tebal di bagian kop surat. Itu adalah sebuah kwitansi resmi dari salah satu sekolah dasar internasional paling elit di ibu kota, sekolah yang SPP bulanannya saja setara dengan harga sebuah mobil mewah. Laras mengerutkan keningnya merasa bingung. Untuk apa Danu menyimpan kwitansi pembayaran sekolah dasar? Ia mendekatkan kertas itu ke bawah cahaya lampu sorot lemari pakaian, membaca rinciannya dengan saksama. Tercetak jelas di sana pembayaran biaya masuk dan SPP semester ganjil. Nama siswa Anindita. Jantung Laras mulai berdetak lebih cepat. Anindita. Siapa Anindita Danu tidak memiliki keponakan dengan nama itu, apalagi dari pihak keluarganya yang sangat terbatas. Matanya menelusuri baris demi baris rincian biaya yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Hingga akhirnya tatapannya jatuh pada bagian paling bawah kertas itu. Di kolom bertuliskan, tanda tangan. Orang tua garis miring wali tergores tinta biru yang membentuk sebuah tanda tangan. Napas Laras seakan direnggut paksa dari paru-parunya. Seluruh darah di tubuhnya terasa berdesir dingin mengalir turun hingga ke ujung kaki, meninggalkan rasa kebas yang melumpuhkan. Ia mengenal tanda tangan itu. Sangat mengenalnya. Lekukan huruf awalnya yang tegas tarikan garis lurus di bagian bawah yang khas itu adalah tanda tangan asli suaminya. Tanda tangan yang sama yang selalu Danu goreskan di setiap dokumen penting perusahaan di buku pernikahan mereka di setiap aspek kehidupan Laras. Tangan Laras mulai gemetar hebat membuat kertas kwitansi itu bergetar, mengeluarkan suara gemerisik tipis di tengah keheningan ruang ganti. Kakinya tiba-tiba terasa lemas memaksanya bersandar pada pinggiran lemari kayu oak di belakangnya. Ribuan pertanyaan menyerbu isi kepalanya dalam hitungan detik bertabrakan satu sama lain, menciptakan kekacauan psikologis yang menyiksa. Ia tidak punya, anak rahimnya belum pernah mengandung, lalu anak siapa yang disekolahkan oleh suaminya dengan biaya ratusan juta rupiah? Mengapa Danu
menandatangani dokumen itu sebagai orang tua wali. Siapa Anindita rasa sesak di dadanya, tak tertahankan lagi, didorong oleh lonjakan adrenalin dan rasa sakit dari pengkhianatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Laras berbalik mencengkeram kwitansi itu dan melangkah kembali ke dalam kamar tidur. Mas Danu bangun. Suara Laras bergetar setengah berbisik, namun syarat akan kepanikan saat ia menyentuh bahu suaminya. Danu mengerang pelan, mengerjapkan matanya dengan malas merasa terganggu dari tidur lelapnya. Ia perlahan mengubah posisinya, menjadi duduk menyandarkan punggungnya di kepala ranjang sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. "Ada apa Laras, ini jam berapa?" tanyanya dengan suara serak. Laras tidak menjawab. Dengan tangan yang masih bergetar parah, ia menyodorkan kertas kwitansi itu ke tepat di depan wajah Danu. Matanya menatap suaminya dengan pandangan menuntut mencari kebohongan, mencari kepanikan, mencari apa saja yang bisa menjelaskan ketakutan terbesarnya. "Ini apa? Mas, tolong jelaskan sama aku, ini kertas apa? Siapa Anindita? Dan kenapa tanda tanganmu ada di kolom orang tua anak ini?" Kalimat itu meluncur dari bibir Laras dengan nada yang meninggi, di akhir pecah oleh emosi yang tertahan. Danu menatap kertas itu selama beberapa detik. Laras memperhatikan setiap otot di wajah suaminya, menunggu reaksi terkejut atau pucat pasi seperti layaknya pria yang tertangkap basah, menyembunyikan rahasia kelam. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat akal sehat Laras serasa diputar balikan dengan sangat mengerikan. Danu tidak terlihat panik sama sekali. Laki-laki itu tidak merampas kertas tersebut, tidak tergagap, apalagi menghindar. Ia hanya menghela napas panjang yang terdengar sangat lelah, mengusap wajahnya sekali lagi, lalu menatap Laras dengan pandangan penuh kekecewaan yang sangat dalam. Sorot mata yang seolah mengatakan bahwa Laras telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Danu mengambil kertas itu dari tangan Laras dengan gerakan lambat dan sangat tenang meletakkannya di atas nakas di sebelah lampu tidur. "Kamu membangunkan aku jam 2 pagi hanya untuk meributkan urusan CSR perusahaan." Suara Danu meluncur datar dingin dan luar biasa tenang. Laras tertegun, keningnya berkerut dalam. CSR? Apa maksudmu? Ini kwitansi sekolah mas, tanda tanganmu." Sebelum Laras bisa menyelesaikan kalimatnya, Danu memotong dengan nada bicara yang mulai diayunkan, layaknya seorang ayah yang menegur anak kecil yang rewel. "Laras, coba kamu pakai logika kamu sebentar. Kamu tahu kan Pusaka Rasa punya program tanggung jawab sosial perusahaan Yayasan Amal yang kita bentuk bulan lalu? Kertas itu adalah bukti pembayaran untuk anak-anak asuh yayasan kita yang berprestasi. Anindita itu nama salah satu anak yatim piatu yang kita biayai pendidikan penuhnya sampai ke jenjang internasional. Karena yayasan itu atas nama pribadiku, sebagai pendiri otomatis pihak sekolah meminta tanda tangan penanggung jawab utamanya. Apa yang aneh dari situ? Laras terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, otaknya berusaha memproses penjelasan yang terdengar. Begitu masuk akal, begitu runut, dan begitu logis tersebut. Namun, nalurinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, meronta hebat. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak wajar dari ketenangan suaminya. Tapi, ratusan juta mas untuk satu anak panti asuhan di sekolah elit internasional. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku soal anak ini? Suara Laras semakin melemah keraguannya, mulai menggerogoti keyakinannya sendiri. Danu menggeser tubuhnya, mendekat menatap lurus ke dalam pupil mata Laras yang berair. Laki-laki itu memajukan wajahnya, suaranya kini berubah menjadi bisikan tajam yang perlahan merobek kewarasan Laras.
Aku nggak cerita karena aku tahu kamu lagi lelah mengurus resep baru. Aku nggak mau membebani pikiranmu dengan urusan administrasi panti asuhan. Tapi lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Laras kamu menggeledah pakaianku di tengah malam, mencurigai aku, menyembunyikan anak dari perempuan lain. Kamu sadar nggak seberapa gila tuduhanmu ini? Laras menelan ludah tubuhnya mulai gemetar karena tekanan aura suaminya yang mendadak berubah sangat dominan. Aku cuma mau tahu, Mas. Wajar kan kalau aku kaget lihat nama anak? Danu tertawa pelan tawa yang sama sekali tidak mengandung unsur kegembiraan, melainkan sinisme yang pekat. Wajar. Nggak ada yang wajar dari sikap paranoid kamu ini. Kamu tahu apa masalah utamamu? Laras, kamu terlalu insecure. Hanya karena ibu tadi menyinggung soal keturunan dan fakta bahwa rahimmu belum bisa memberiku, anak kamu jadi berhalusinasi dan memproyeksikan rasa tidak amanmu itu kepadaku. Kamu cemburu pada anak yatim piatu yang kubantu sekolahnya hanya karena kamu merasa gagal sebagai seorang istri. Kata-kata Danu menghujam tepat di ulu hati Laras, menekan tombol paling rapuh dalam psikologisnya. Luka akibat hinaan Butari di meja makan tadi kembali menganga lebar, dan kini suaminya sendiri menggunakan luka itu sebagai senjata untuk memutarbalikkan fakta. Laras menatap mata suaminya yang terlihat begitu tulus, begitu kecewa, dan tiba-tiba saja tembok pertahanannya runtuh berantakan. Realitas di sekitarnya terasa kabur. Keraguan akan kewarasannya sendiri mulai merayap naik seperti racun. Apakah ia memang sudah gila? Apakah tekanannya di dapur, uji coba dan hinaan mertuanya telah membuatnya paranoid hingga menuduh suami yang begitu baik, yang rela membangun panti asuhan dengan tuduhan keji seperti perselingkuhan air mata, yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Bahu Laras bergetar hebat saat isak tangis yang memilukan lolos dari bibirnya. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang kasar. "Maafkan aku." "Mas, maafkan aku," ratap Laras di sela-sela isak tangisnya yang menyayat hati merasa dirinya adalah makhluk paling hina dan tidak bersyukur di dunia ini. Aku pikir, aku takut kamu membuangku karena aku belum bisa hamil. Maafkan aku sudah menuduhmu. Aku memang istri yang buruk. Maafkan aku, Mas. Danu menatap sosok istrinya yang hancur, menangis tersedu-sedu meminta ampun di bawah kakinya. Laki-laki itu mengulurkan tangan kembali, mengelus rambut Laras dengan lembut, membawanya ke dalam pelukan hangat yang mematikan. Di atas kepala Laras, yang sedang menangisi kebodohannya sendiri, tidak ada setitik pun rasa iba di wajah Danu. Laki-laki karismatik itu menatap lurus ke arah cermin besar di dinding seberang ruangan, di mana sudut bibirnya perlahan melengkung ke atas membentuk sebuah senyum tipis dingin dan penuh perhitungan yang sangat mengerikan. Kemenangan mutlak atas manipulasi psikologis tingkat tinggi yang baru saja ia mainkan dengan begitu sempurna, meninggalkan rasa gemas cemas dan ketakutan yang mencekam di udara malam itu. Sebuah rahasia besar masih tertidur lelap dalam bayang-bayang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan hidup Laras hingga tak tersisa. Pagi itu, mendung menggantung rendah di langit. Ibu kota memantulkan cahaya kelabu yang menembus jendela kaca raksasa di ruang keluarga kediaman Danu. Kengerian psikologis yang ditanamkan Danu beberapa malam sebelumnya masih meninggalkan jejak ketakutan yang pekat dalam benak Laras. Ia berjalan menunduk merapatkan kardigan rajutnya, mencoba memfokuskan diri pada buku catatan tua bersampul kulit merah pudar di pelukannya.
Itu adalah buku merah jurnal pusaka warisan mendiang neneknya yang berisi hitungan presisi teknik fermentasi kuno dan rahasia ekstraksi rempah yang menjadi nyawa dari setiap produk pusaka rasa. Kertas-kertasnya sudah menguning, mengeluarkan aroma kapulaga, dan cengkih yang selalu berhasil menenangkan batin Laras. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika Butari muncul dari balik pilar marmer, mencegat langkahnya dengan segelas teh kamomil di tangan dan senyum yang terlalu dibuat-buat. Wanita parubaya itu menatap lurus ke arah buku di pelukan Laras bak burung pemangsa yang mengincar mangsa yang terluka. Dengan nada bicara yang diayunkan lembut, namun penuh perintah tak terbantahkan Butari, memintanya menyerahkan buku tersebut. Laras nduk pabrik kita kan sudah besar sekarang. Keamanan itu nomor 1. Buku jelek peninggalan nenekmu itu rawan sekali kalau cuma kamu simpan di laci kamarmu. Sini, serahkan sama ibu. Biar ibu simpan di brankas utama keluarga kita. Nanti kalau hilang atau dicuri saingan bisnis Danu, yang pusing. Laras mempererat pelukannya pada buku itu, buku yang merupakan satu-satunya sisa identitas dan harga dirinya yang belum direnggut oleh keluarga ini. Dengan suara halus dan kepala yang menunduk hormat Laras, menolak. Maaf Bu, buku ini aman sama Laras. Laras selalu membawanya tidak pernah lepas. Ini peninggalan satu-satunya dari keluarga Laras, biarlah Laras yang menjaganya sendiri. Penolakan yang sangat sopan itu rupanya menjadi pemicu ledakan yang sudah lama ditahan oleh mertuanya. Senyum palsu di wajah Butari, lenyap tak berbekas digantikan oleh kilatan amarah yang mengerikan. Teh di gelasnya berguncang saat ia membanting gelas kristal itu ke atas meja bufet terdekat hingga airnya tumpah membasahi taplak sutra. Kamu ini dikasih tahu, orang tua malah membantah. Kamu pikir resep itu berguna kalau Danu nggak ngasih modal? Kamu pikir kamu bisa hidup di rumah mewah ini cuma modal buku kumal itu? Jangan sombong kamu. Laras ingat kamu itu cuma anak koruptor miskin yang dipungut anak saya. Berani-beraninya kamu menyembunyikan sesuatu dari keluarga ini, seolah-olah kami ini maling yang mau merampas hartamu. Teriakan Butari menggema di seluruh penjuru ruang tamu, membuat 2 asisten rumah tangga yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan langsung menunduk ketakutan. Laras mematung dadanya, bergemuruh menahan rasa sakit yang menusuk ulu hatinya, namun ia tetap bungkam dan berbalik pergi membawa buku merah itu kembali ke kamarnya dengan sisa-sisa pertahanan yang mulai retak. Hari-hari berikutnya, hukuman atas penolakan itu datang dalam bentuk teror psikologis yang jauh lebih menyiksa. Butari tidak lagi sekadar menggunakan kata-kata kasar, melainkan mulai menyerang sisi paling rapuh dan tidak berdaya dari diri Laras rahimnya. Tepat di hari Jumat siang, ketika matahari sedang terik-teriknya dan Danu dengan sengaja mengatur jadwal rapat di luar kota Butari, mendatangkan seorang ustadz berjubah putih beserta seorang pria. Paruh baya berpakaian hitam yang dikenal sebagai dukun pengobatan alternatif ke rumah mereka. Laras yang baru saja keluar dari dapur dengan celemek yang masih terikat di pinggang, ditarik paksa oleh Butari ke ruang tengah. Di sana, di hadapan para asisten rumah tangga, tukang kebun dan sopir yang sengaja dikumpulkan untuk menyaksikan, Laras diperintahkan untuk duduk bersimpuh di atas karpet. Asap kemenyan dan bau minyak wangi yang menyengat memenuhi ruangan membuat Laras merasa mual dan pusing. Rukyah dia, Pak Ustadz. Bersihkan rahimnya dari kotoran jin dan karma buruk. Perintah Butari dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar semua pelayan mendengarnya. Saya yakin rahimnya ini tertutup karena dosa-dosa ayahnya yang dulu makan uang haram dan mati busuk di penjara. Makanya sampai sekarang
anak saya nggak dikasih keturunan. Pasti ada kutukan koruptor di dalam perut perempuan ini. Laras membelalakan matanya, air matanya tumpah seketika. Penghinaan itu begitu brutal, begitu telanjang, menguliti sisa-sisa harga diri dan kehormatannya sebagai seorang manusia hingga tak tersisa. Sang ustadz mulai membacakan doa-doa yang dicampur dengan rapalan tak jelas dari sang dukun, sementara pria berpakaian hitam itu memercikan air bercampur bunga ke wajah dan perut Laras. Laras menangis terisak menutupi wajahnya, dengan kedua tangan merasa seperti binatang pesakitan yang sedang dipertontonkan di tengah arena sirkus. Ia tidak bisa melarikan diri, tubuhnya gemetar hebat, menahan malu yang luar biasa. Tatapan kasihan sekaligus merendahkan dari para asisten rumah tangga yang selama ini melayaninya terasa seperti ribuan sayatan silet di sekujur tubuhnya. Hari itu, batin Laras benar-benar diruntuhkan. Ia mulai mempercayai bahwa dirinya memang kotor penuh dosa dan merupakan kutukan bagi keluarga Danu. Di saat kondisi mental, Laras berada di titik nadir rapuh dan nyaris kehilangan kewarasannya. Danu pulang pada akhir pekan dengan membawa kejutan yang seolah dirancang untuk menghancurkan Laras perlahan-lahan. Pintu utama terbuka menampilkan Danu yang tersenyum karismatik, namun ia tidak sendirian. Di belakangnya melangkah masuk seorang wanita cantik yang usianya beberapa tahun lebih muda dari Laras. Wanita itu, Sekar memiliki postur tubuh yang ramping, kulit putih bersih yang terawat sempurna, dan aura keanggunan khas keturunan priayi yang membuat pakaian sederhananya tetap terlihat seperti busana desainer papan atas. Tangan wanita itu menggenggam erat jemari seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun berambut panjang ikal yang menatap sekeliling rumah dengan mata bulat yang cerdas. Danu merangkul pinggang Laras yang masih kaku dan pucat pasi akibat kejadian rukyah tempo hari lalu, memperkenalkan kedua tamu tersebut dengan nada suara yang begitu wajar dan meyakinkan. Laras, kenalkan, ini Sekar. Dia konsultan pemasaran ekspor yang baru aku rekrut untuk membuka pasar Eropa. Keluarga Sekar ini aslinya keluarga ningrat keraton, tapi baru saja tertipu rekan bisnis dan bangkrut sampai rumah mereka disita bank. Dan kamu ingat Anindita, anak panti asuhan berprestasi yang kuceritakan malam itu? Ternyata dia adalah putri dari Sekar ini. Aku merasa perusahaan kita harus bertanggung jawab membantu mereka berdua. Jadi, untuk sementara waktu sampai Sekar bisa mendapatkan apartemen yang layak mereka akan tinggal di pavilion tamu rumah kita. Nggak apa-apa kan, sayang? Penjelasan Danu mengalir begitu mulus, menjahit semua lubang kecurigaan Laras dengan benang kebohongan yang sangat rapi. Nama Anindita yang sempat menjadi sumber pertengkaran hebat mereka malam itu, kini disajikan di depan mata Laras sebagai sosok anak kecil yang tak berdosa memaksa Laras untuk menelan kembali segala bentuk kecurigaan yang mungkin masih tersisa di hatinya. Merasa bersalah karena pernah menuduh suaminya berselingkuh, dan dengan kondisi mental yang masih hancur karena percaya dirinya adalah istri mandul. Pembawa kutukan Laras hanya bisa mengangguk lemah, memaksakan sebuah senyuman gemetar untuk menyambut. Sekar dan Anindita masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Kehadiran dua manusia baru itu mengubah dinamika rumah mewah tersebut menjadi sebuah panggung sandiwara yang sangat menyakitkan. Hal-hal aneh dan ganjil mulai terjadi dengan ritme yang lambat, namun pasti menggerogoti kewarasan Laras setiap detiknya. Bu Tari yang selama ini tidak pernah sekalipun memuji Laras, tiba-tiba memperlakukan Sekar bak seorang nyonya besar. Saat sarapan, Bu Tari dengan sengaja menyajikan teh terbaik untuk Sekar mengagumi tutur kata wanita itu, memuji betapa anggun dan cerdasnya. Sekar dalam berdiskusi tentang bisnis dengan Danu. Sementara itu,
Laras diturunkan kastanya menjadi tak lebih dari seorang juru masak eksklusif. Laras Anindita ini pencernaannya sangat sensitif. Dia hanya bisa makan sayur organik dan salmon kukus. Kamu kan pintar masak mulai sekarang kamu, yang harus bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan bekal sekolah dan semua makanan Anindita ya. Anak cerdas dari bibit unggul, seperti dia harus dijaga asupan gizinya, jangan sampai disamakan dengan makanan. Pelayan, perintah Butari di meja makan yang dijawab. Sekar dengan senyum merendah, dan ucapan terima kasih yang terdengar begitu palsu di telinga Laras. Laras menurut. Ia berdiri di dapur, setiap subuh tangannya yang dipenuhi aroma bawang beradu, dengan pisau mengiris daging ikan salmon terbaik. Sementara dari arah ruang makan, ia bisa mendengar tawa renyah Sekar dan Danu yang sedang bersiap ke kantor bersama. Laras mulai memperhatikan gestur-gestur kecil yang terasa seperti jarum yang ditusukkan tepat ke korneanya. Ia melihat bagaimana mata Danu sering mencuri pandang ke arah tengkuk Sekar ketika wanita itu sedang menunduk mengikat tali sepatu Anindita. Ia melihat bagaimana jemari Sekar terkadang berlama-lama menyentuh lengan jas Danu saat menyerahkan dokumen kerja, sebuah sentuhan intim yang melampaui batas profesionalitas. Dan yang paling menghancurkan batinnya adalah suatu sore di ruang keluarga, ketika Anindita yang sedang bermain boneka tiba-tiba berlari menghampiri suaminya yang baru pulang kerja dan berteriak riang, "Papa Danu selamat pulang!" Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan itu. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Sekar, dengan gerakan yang sedikit terlalu cepat dan panik, segera menarik tangan putrinya dan tertawa canggung. "Duh Dita, kebiasaan deh, karena saking rindunya sama sosok ayah. Panggilnya Om Danu sayang. Om Danu kan bosnya mama." Ralat Sekar buru-buru sambil melirik gugup ke arah Laras. Danu hanya tertawa pelan, mengusap kepala anak itu dengan kasih sayang yang belum pernah Laras lihat seumur hidupnya, menganggapnya sebagai lelucon belaka. Namun, alih-alih meledak dalam amarah kehancuran mental yang dialami Laras, justru mendorongnya melakukan keputusan emosional yang sangat salah dan menyedihkan. Laras yang merasa posisinya terancam, yang merasa dirinya gagal sebagai seorang wanita karena rahimnya kosong, mencoba menutupi rasa insecure-nya dengan cara yang paling memilukan. Ia menekan insting perempuannya dalam-dalam berusaha keras mengambil hati Sekar dan Anindita. Laras berpikir jika ia bisa menjadi figur keibuan yang baik bagi Anindita, jika ia bisa menjadi nyonya rumah yang murah hati, bagi Sekar mungkin Danu akan melihatnya sebagai istri yang sempurna, dan Butari akan berhenti menghinanya. Menggunakan sisa-sisa uang jatah belanja, bulanan Laras membelikan mainan mahal, buku cerita impor, dan gaun-gaun cantik untuk Anindita. Ia menyetrika sendiri pakaian anak itu, menyisir rambut ikalnya sebelum berangkat sekolah, dan menghidangkan makanan penutup paling lezat untuk Sekar. Laras menipu dirinya sendiri, hidup dalam ilusi bahwa kebaikan hatinya yang tanpa batas akan mampu memadamkan bara api yang diam-diam sedang membakar rumah tangganya. Ia tidak tahu bahwa sementara ia menangis kelelahan di dapur demi menyajikan kesempurnaan sebuah motif keji sedang dimatangkan dalam kegelapan. Jauh dari pandangan Laras, tepatnya pada pukul 2 dini hari ketika seisi rumah terlelap di dalam ruang kerja Danu, yang kedap suara Sekar dan Butari duduk berhadapan dengan segelas anggur di tangan mereka. Tidak ada lagi raut wajah memelas atau kepatuhan yang ditunjukkan Sekar di siang hari. Wanita itu menyilangkan kakinya dengan angkuh, menatap Butari dengan tidak sabar. "Sampai kapan saya harus bersandiwara tinggal di pavilion kumuh itu?"
Mas saya muak melihat muka kampung perempuan itu setiap pagi. Desis. Sekar tajam. Butari tersenyum miring meletakkan gelasnya dengan tenang. Sabar, Nduk. Kamu pikir ibu nggak muak. Tapi kita butuh dia sebentar lagi. Pemodal dari Eropa menuntut satu resep saus truffle, fermentasi tradisional yang hanya ada di otak babu itu. Biarkan dia merasa dibutuhkan. Biarkan dia sibuk menyempurnakan resep terakhirnya di dapur. Begitu formulasi, akhirnya masuk ke sistem komputer pabrik dan dipatenkan atas nama Danu. Minggu depan, kita tendang perempuan mandul itu ke jalanan tanpa bawa uang sepeser pun. Semua ini akan jadi milikmu, menantu kesayanganku. Penderitaan yang tak kasat mata itu terus menebal bak kabut beracun, hingga akhirnya mencapai titik di mana alam semesta tidak lagi mengizinkan kebohongan itu bersembunyi. Suatu sore yang suram, saat kilat mulai menyambar-nyambar di langit Jakarta Laras, sedang merapikan kamar tidur tamu yang sering digunakan Anindita bermain. Ia melipat selimut dan memunguti boneka-boneka yang berserakan di atas karpet berbulu tebal. Saat itulah pintu kamar terbuka pelan, menampilkan Anindita yang baru saja selesai mandi, mengenakan piyama tidur bergambar kelinci. Anak perempuan itu berlari kecil mendekati meja rias untuk mengambil sisir. Saat Anindita menunduk kerah piyamanya, sedikit tersingkap ke bawah. Mata Laras tanpa sengaja menangkap kilauan logam kuning yang menggantung di leher mungil anak itu. Jantung Laras seketika berdegup kencang, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah maju dengan lutut yang mendadak terasa seperti jeli. Matanya terpaku pada liontin emas berbentuk bunga teratai dengan ukiran aksara Jawa kuno di bagian belakangnya. Itu bukan sembarang kalung. Itu adalah kalung emas warisan turun-temurun, peninggalan almarhumah Ibu Laras. Kalung satu-satunya yang Laras simpan rapat-rapat di dalam kotak beludru merah dan dikunci di laci terbawah lemari pribadinya, karena baginya itu adalah benda paling berharga di dunia ini. Tangan Laras gemetar tak terkendali saat ia berlutut di hadapan Anindita, menyentuh liontin dingin itu dengan ujung jarinya yang dingin. Dita, sayang pengoner dia. Suara Laras bergetar parau. Nyaris tidak terdengar saat ia berusaha menahan isak tangis yang mendesak dadanya. Kalung ini. Dita dapat kalung ini dari mana? Nak. Anindita menatap Laras dengan mata bundarnya yang polos, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang meremukkan jiwa wanita di hadapannya. Sambil tersenyum ceria memperlihatkan gigi susunya yang rapi, anak berusia 8 tahun itu memberikan jawaban yang begitu lugu. Namun, efeknya menyerupai hantaman godam besi bertonton beratnya tepat di ulu hati Laras. Oh, ini kalung baru Dita, Tante Laras. Cantik kan? Kemarin malam waktu Mama lagi tidur, dikasih sama Papa Danu di kamar Papa. Kata Papa Danu ini hadiah khusus buat anak perempuannya yang paling pintar. Dunia di sekeliling Laras seketika hancur lebur menjadi debu. Udara di ruangan itu terasa menghilang, menyisakan ruang hampa yang menyedot habis seluruh sisa kewarasannya. Ia melepaskan tangannya dari kalung itu, jatuh terduduk di atas lantai yang dingin, menatap kosong ke arah Anindita, dengan dada yang serasa dibelah hidup-hidup. Pengkhianatan itu kini menatapnya langsung di depan mata, menelanjangi semua kebodohannya. Selama ini mengoyak habis nuraninya, dan Laras tahu tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan di dalam neraka yang ia sebut sebagai pernikahan ini. Kepingan-kepingan realitas yang selama ini menopang kewarasan Laras hancur, berserakan di atas karpet berbulu tebal, itu bersamaan dengan senyum polos Anindita yang berlari keluar kamar meninggalkan Laras dalam keheningan yang mematikan. Malam itu,
Tidak ada air mata yang tumpah. Rasa sakit yang melampaui batas toleransi manusia rupanya memiliki cara kerja yang aneh. Ia tidak lagi memicu jerit tangis, melainkan mematikan seluruh saraf perasa, menggantinya dengan sebongkah es dingin yang membeku tepat di tengah dada. Laras bangkit dari lantai dengan gerakan kaku, layaknya maneken bernyawa. Ia tidak lagi diam. Tabir kebodohan yang selama bertahun-tahun menutupi matanya atas nama pengabdian seorang istri, kini terkoyak habis. Diam-diam, saat seisi rumah terlelap laras, mengendap-endap menuju dapur kotor di bagian belakang rumah. Di balik tumpukan karung beras di dalam sebuah toples kaca bekas selai yang sengaja ia kubur di bawah persediaan garam kasar, Laras menyimpan sisa-sisa tabungan pribadinya. Lembaran uang. Lusuh bernominal kecil yang ia kumpulkan dari sisa uang belanja. Pasar jauh sebelum pabrik pusaka rasa menjadi raksasa. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, namun digerakkan oleh tekad yang gelap Laras menghitung uang tersebut. Jumlahnya tidak seberapa, namun cukup untuk membayar jasa seorang detektif swasta amatir yang nomor kontaknya ia temukan dari selembar brosur lusuh di pasar tradisional beberapa hari yang lalu. Sejak hari itu, manipulasi di dalam rumah mewah tersebut beralih dari sekadar penghinaan verbal menjadi invasi teritorial yang sangat brutal dan terang-terangan. Danu mulai jarang pulang. Laki-laki itu hanya mengirimkan pesan singkat bernada dingin yang mengatakan bahwa ia harus lembur mengurus ekspor atau tidur di hotel dekat pabrik karena rapat direksi. Ketidakhadiran Danu memberikan panggung yang paripurna bagi Sekar untuk menunjukkan taring aslinya. Wanita yang mengaku sebagai konsultan dari keluarga ningrat bangkrut itu mulai mengambil alih seluruh kendali rumah tangga. Suatu pagi, Laras yang baru kembali dari pasar menemukan ruang tengah berantakan. Para pekerja suruhan Sekar sedang memindahkan perabotan lama, dan yang paling membuat darah Laras mendidih adalah melihat dua orang kuli sedang menyeret sebuah peti kayu jati, berukir peninggalan satu-satunya dari mendiang ibu Laras, yang berisi foto-foto usang dan kebaya lama. Bawa itu ke gudang belakang, taruh saja di pojok yang paling gelap. Perintah Sekar sambil mengikir kukunya yang dicat merah marun. Laras berlari, berusaha menahan peti tersebut. "Mbak Sekar, apa-apaan ini?" "Ini barang peninggalan ibu saya. Mbak nggak punya hak membuang barang saya di rumah saya sendiri." Sekar menghentikan aktivitas mengikir kukunya menoleh menatap Laras dari atas ke bawah dengan senyum, meremehkan yang mengiris harga diri. Butari yang sedang duduk menyeruput teh di sofa ikut menimpali tanpa menoleh. "Biarkan saja Laras, Sekar ini paham ilmu feng shui," kata Sekar. Energi dari barang-barang rongsokan peninggalan orang miskin itu kotor. Aura negatifnya bikin rezeki Danu seret dan pabrik bisa kena sial. "Kamu kalau mau numpang hidup di sini nurut saja. Jangan bikin susah." Laras mencengkeram ujung daster batiknya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap nanar ke arah peti ibunya yang diseret kasar hingga menggores lantai marmer, lalu dibuang begitu saja ke dalam gudang lembab bersama barang-barang rongsokan. Ia menahan napas menelan sumpah serapah dan amarah yang bergejolak di tenggorokannya. Sabar Laras. Tunggu batinnya berbisik pedih. Ia menunduk dan melangkah mundur, membiarkan Sekar tersenyum menang, karena Laras tahu meledak marah saat ini tanpa amunisi hanya akan membuatnya disingkirkan sebelum ia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. 3 hari kemudian, di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran stasiun kereta yang berbau pesing dan asap rokok,
Laras duduk berhadapan dengan pria paruh baya bertopi lusuh, sang detektif amatir. Pria itu meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kayu yang lengket menatap Laras dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan kengerian. "Saya nggak tahu Mbak ini terbuat dari baja atau apa, tapi sebaiknya Mbak tarik napas panjang sebelum buka ini," ucap pria itu pelan. Tangan Laras merayap maju mengambil amplop itu. Saat ia menarik keluar lembaran-lembaran dokumen hasil fotokopi dari dalam sana, waktu serasa berhenti berdetak. Lembar pertama adalah salinan kartu keluarga. Di sana tertulis jelas, Danu sebagai kepala keluarga Sekar, sebagai istri dan Anindita sebagai anak kandung. Namun, yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasan Laras adalah lembar kedua, sebuah salinan akta nikah resmi dari kantor urusan agama. Di kolom tanggal pernikahan, tercetak deretan angka yang memaksa Laras membacanya berulang-ulang karena otaknya menolak memproses informasi tersebut. Pernikahan Danu dan Sekar dilangsungkan 2 tahun sebelum Danu datang melamar Laras di rumah petaknya yang reot. Fakta itu menghantam kepala Laras bak palu godam. Danu dan Sekar bukan berselingkuh. Laraslah yang selama ini menjadi pihak ketiga yang tidak diundang. Laraslah sang selir sang istri, siri sang tumbal. Detektif itu menyodorkan selembar dokumen lagi, kali ini berkas dari pengadilan agama dan catatan sipil. "Mbak Laras, pernikahan Mbak dengan Pak Danu itu cacat hukum." Pria itu menjelaskan dengan suara hati-hati, seolah takut Laras akan pingsan di tempat. "Buku nikah yang Mbak pegang selama ini asli, tapi dokumen pengantarnya dimanipulasi habis-habisan oleh suami Mbak. Status Pak Danu saat menikahi Mbak dipalsukan sebagai lajang. Secara hukum, negara posisi Mbak sangat lemah, nyaris tidak diakui. Dan saya selidiki latar belakang perusahaannya. 5 tahun lalu, sebelum Mbak dinikahi perusahaan Pak Danu, nyaris bangkrut karena utang bank dan produk yang gagal di pasaran. Pernikahan Mbak itu murni transaksi bisnis yang sepihak. Dia butuh resep-resep jenius Mbak untuk menyelamatkan perusahaannya, tapi dia tidak pernah punya niat untuk menjadikan Mbak istri sah yang sesungguhnya." Laras menatap kertas-kertas di tangannya dengan pandangan kosong. Telinganya berdenging hebat. Suara bising kereta api yang melintas di luar warung terasa kedap. Napasnya tersengal meraup oksigen yang mendadak terasa tipis. Selama ini, ia hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh iblis bermulut manis. Ia mengorbankan masa mudanya, menyerahkan resep warisan leluhurnya, merelakan tangannya melepuh di dapur panas, dan menelan setiap hinaan Butari yang menyebutnya benalu mandul demi seorang pria yang hanya melihatnya sebagai mesin pencetak resep yang bisa diperah darah dan keringatnya. Kepedihan yang merobek dadanya melampaui rasa sakit dikhianati. Ini adalah pemusnahan eksistensinya sebagai manusia. Kepanikan dan insting bertahan hidup seketika mengambil alih. Jika Danu bisa memalsukan pernikahan laki-laki itu, bisa melakukan apa saja. Laras harus pergi. Ia harus melarikan diri dari rumah neraka itu hari ini juga. Dengan langkah gontai, namun terburu-buru, Laras berlari menembus hujan gerimis menuju mesin ATM terdekat. Ia memasukkan kartu debit dari rekening pribadinya, rekening yang selama ini ia gunakan untuk menyimpan sisa uang royalti kecil-kecilan yang sesekali Danu berikan sebagai uang jajan. Jari-jarinya yang basah dan gemetar menekan tombol PIN. Ia berniat menarik seluruh uangnya, menyewa kamar indekos murah, dan melarikan diri sejauh mungkin. Layar mesin memproses transaksinya selama beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad. Ketika angka di layar akhirnya muncul, mata Laras terbelalak. Ia mundur selangkah menabrak kaca bilik ATM.
Di layar itu tertera nominal yang membuat dunianya semakin gelap gulita, saldo Anda 0 rupiah. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Laras, menerobos hujan dan berlari menuju kantor cabang bank terdekat yang masih buka. Dengan pakaian basah kuyup dan wajah pucat pasi, ia memohon pada customer service untuk mencetak rekening korannya. Petugas bank menatap layar komputernya, lalu menatap Laras dengan tatapan profesional namun mengadili. Maaf Ibu Larasati, seluruh dana di rekening ini beserta beberapa portofolio deposito atas nama Ibu telah dicairkan dan ditransfer habis 3 hari yang lalu ke rekening korporat perusahaan dan kemudian dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Ibu Sekar. Transaksi ini dilakukan dengan surat kuasa, bermaterai, dan tanda tangan basah Ibu sendiri. Laras terhuyung memegangi ujung meja petugas bank. Ia tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Danu telah memalsukan tanda tangannya. Laki-laki itu telah menguras habis setiap peser uang yang Laras miliki, memotong seluruh akses finansialnya, dan menguncinya di dalam sangkar kemiskinan agar ia tidak bisa kemana-mana. Krisis emosional memuncak mencekik leher Laras hingga ia nyaris tidak bisa bernapas saat berjalan pulang ke rumah bagai mayat hidup. Malam harinya rumah besar itu sangat sunyi. Bu Tari Sekar dan Anindita sedang pergi makan malam, di luar merayakan sesuatu. Laras duduk diam di ruang keluarga yang gelap gulita. Tidak ada lampu yang dinyalakan. Ia hanya duduk mematung di atas sofa tangan kanannya, menggenggam erat amplop coklat dari detektif, sementara tangan kirinya memegang lembar cetakan rekening koran dengan saldo 0. Tepat pukul 10 malam, suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki garasi. Pintu utama terbuka menampilkan Danu yang melonggarkan dasi mahalnya berjalan masuk sambil bersenandung pelan. Aroma parfum mahal bercampur bau cerutu dan alkohol samar menguar dari tubuhnya. Ketika Danu menekan sakelar lampu, ia terkejut melihat Laras duduk dalam keheningan yang mencekam, menatap lurus ke arahnya dengan sepasang mata yang benar-benar kosong mati, tanpa ada lagi binar kehidupan maupun kepatuhan di sana. Laras tidak menjerit. Ia tidak menangis histeris. Ia tidak melemparkan vas bunga atau memaki suaminya seperti yang biasa dilakukan istri yang diselingkuhi di layar kaca televisi. Dengan gerakan yang sangat lambat dan sunyi, Laras mengangkat amplop coklat dan rekening koran itu menjatuhkannya di atas meja kaca di hadapan Danu. Kertas-kertas fotokopi akta nikah Danu dan Sekar berhamburan. Danu menghentikan langkahnya. Matanya melirik sekilas ke arah dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja. Laras menunggu pria itu panik. Ia menunggu Danu bersujud memohon maaf atau setidaknya memberikan penyangkalan panik seperti malam ketika ia menemukan kwitansi sekolah Anindita. Namun, yang terjadi justru menciptakan horor psikologis yang membuat darah Laras membeku di pembuluhnya. Danu tidak bereaksi kaget. Laki-laki itu justru menghela napas pendek, merapikan letak jasnya dengan santai, lalu berjalan perlahan mendekati Laras. Danu duduk di meja kaca tepat di hadapan Laras mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajah tampan yang selama ini menjadi tempat Laras bersandar kini bertransformasi sepenuhnya. Sudut bibir Danu tertarik ke atas membentuk sebuah senyuman sinis dingin dan benar-benar tidak berjiwa. Laki-laki itu menatap Laras seperti seorang ilmuwan yang menatap tikus percobaan di dalam labirin yang tidak memiliki jalan keluar. "Oh, jadi kamu sudah tahu," dan ucap Danu dengan nada suara yang teramat santai, seolah mereka hanya sedang membicarakan cuaca hari ini. "Aku sudah menduga otak jeniusmu di dapur pada akhirnya akan membuatmu curiga juga. Sayang sekali butuh waktu terlalu lama, Laras."
Laras menatap bola mata suaminya, mencoba mencari sisa-sisa manusia di sana, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang tak berdasar. "Kenapa, Maska?" Suara Laras serak nyaris berupa bisikan parau yang keluar dari tenggorokan yang terluka. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kalau kamu butuh resepku, kenapa kamu nggak beli saja? Kenapa kamu harus menikahiku? Mengikatku membiarkan ibumu menghinaku, Mandul. Setiap hari membiarkan aku melayanimu dan istrimu seperti babu. Apa salahku padamu? Danu." Laras akhirnya memanggil nama laki-laki itu tanpa sapaan hormat. Danu tertawa kecil tawa yang meremangkan bulu kuduk. Ia mengulurkan tangan, mencengkeram dagu Laras dengan cengkeraman yang kuat dan menyakitkan memaksa Laras menatap wajahnya. "Kamu nanya kenapa? Karena kalau aku cuma membeli resepmu, kamu akan menuntut royalti. Kamu akan sadar betapa mahalnya nilai otakmu itu. Dengan menikahimu, menjadikanmu istri yang merasa berutang budi karena diselamatkan dari kemiskinan. Aku bisa menguasai pikiranmu, tubuhmu, dan semua resepmu secara gratis. Kamu pikir aku sudi menyentuh perempuan berbau bawang dan kunyit sepertimu, kalau bukan karena perusahaanku hampir mati?" Danu melepaskan cengkeramannya, mendorong wajah Laras dengan jijik. Laras terengah dadanya naik turun dengan cepat menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. "Aku akan lapor polisi. Aku akan lapor pengadilan. Kamu memalsukan dokumen nikah kita. Kamu memalsukan tanda tanganku di bank." Laras membalas dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, mencoba melawan iblis yang sedang menatapnya. Namun, ancaman itu sama sekali tidak membuat Danu gentar. Laki-laki itu justru berdiri memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan menatap Laras dari atas dengan otoritas yang mematikan. "Lapor. Silakan," tantang Danu dengan suara berbisik yang mengancam. "Tapi ingat satu hal, Laras. Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini dan buka mulut ke media atau polisi, besok pagi seluruh media nasional akan merilis artikel bahwa kamulah yang mencuri resep-resep itu dari keluarga kami. Aku punya tim pengacara yang akan memastikan kamu membusuk di penjara dengan tuduhan penggelapan rahasia dagang. Dan yang lebih penting dari itu..." Danu mencondongkan wajahnya mendekati telinga Laras. "Aku memegang sertifikat tanah pemakaman umum tempat ayahmu dikuburkan. Lahan itu sedang dalam sengketa dengan perusahaanku. Kalau kamu macam-macam, aku akan pastikan traktor-traktor perusahaanku meratakan kuburan ayahmu besok siang. Aku akan bongkar makam penipu itu dan membiarkan tulang belulangnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kamu mau melihat ayahmu mati 2 kali, Laras. Ancaman itu adalah serangan paling keji dan tidak manusiawi yang pernah Laras dengar seumur hidupnya." Ayahnya, satu-satunya kenangan masa lalu yang masih ia hormati dan tangisi setiap malam, dijadikan sandera untuk membungkamnya. Konfrontasi sunyi itu berakhir dengan kehancuran total di pihak Laras. Danu berbalik meninggalkannya di ruang gelap itu, melangkah menaiki tangga menuju kamar yang kini ia tempati bersama. Sekar dengan santai seolah baru saja membuang sampah. Laras tertinggal sendirian. Ia merangkak dengan lutut yang lemas menuju kamar tidurnya yang kecil di lantai bawah tempat ia biasa diasingkan saat Danu sedang marah. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu rapat-rapat dan merosot di balik daun pintu kayu itu. Kegelapan dan keheningan malam menelan tubuhnya yang gemetar hebat. Rasa sakit yang memuncak tak mampu lagi ditahan oleh kewarasannya. Laras merangkak menuju kamar mandi, mencengkeram tepi wastafel porselen, dan perutnya bergejolak hebat
Ia memuntahkan isi perutnya, muntah yang terasa pahit dan perih, sebuah reaksi fisik yang brutal atas trauma psikologis yang menghancurkan jiwanya. Ia menyalakan keran air, menatap wajahnya sendiri di cermin yang berembun. Mata yang sembab bibir yang pucat wajah seorang wanita yang telah menyerahkan seluruh jiwa raga pengabdian dan warisan leluhurnya yang paling berharga, hanya untuk dikunyah dan diludahkan oleh iblis bertopeng malaikat. Malam di lantai kamar mandi yang dingin, Laras menangis tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar, menjeritkan penderitaan yang melampaui batas bahasa manusia, namun tidak ada satupun suara yang keluar. Jiwa Larasati yang naif telah mati malam itu, dibunuh dengan kejam oleh pria yang paling ia percayai, menyisakan cangkang kosong yang dipenuhi oleh rasa sakit keputusasaan dan sebuah embrio dendam yang mulai bernapas dalam kegelapan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Ibu kota menyisakan semburat jingga berdarah yang memantul di kaca jendela kamar sempit tempat Laras dikurung. Hari ini adalah hari peluncuran besar-besaran produk ekspor Pusaka Rasa, sebuah pencapaian puncak yang akan dirayakan melalui acara gala dinner eksklusif di ballroom sebuah hotel bintang 5. Namun, bagi Laras hari ini adalah perpanjangan dari neraka yang mengurungnya. Sejak pagi Buta Butari telah mengunci pintu kamar Laras dari luar, meninggalkannya dalam pengasingan yang sunyi dan menyiksa. "Kamu di sini saja, perempuan pembawa sial. Jangan berani-berani menampakkan wajah kusamu di hotel dan merusak pemandangan. Malam ini adalah malam kejayaan anakku dan Sekar. Jangan sampai wartawan mencium bau busuk dari masa lalu ayahmu," desis Butari dari balik pintu, sebelum suara langkah kakinya menjauh diiringi deru mesin mobil mewah yang membawa keluarga pengkhianat itu menuju tempat perayaan. Di dalam kamar yang pengap, Laras duduk mematung di atas lantai kayu yang dingin, menatap kosong ke arah bayangannya sendiri di cermin lemari. Matanya bengkak, bibirnya kering, dan pucat, namun tidak ada lagi air mata yang tersisa. Kekosongan di dalam dadanya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan pekat. Ia meraba ujung daster batiknya, merasakan keputusasaan merayap naik, menyadari bahwa ia tidak memiliki senjata apapun untuk melawan kekuasaan suaminya yang telah merampas segalanya, uang, resep martabat, dan bahkan kebebasannya untuk bergerak. Di tengah keheningan yang mencekik itu, terdengar suara gesekan anak kunci yang diputar paksa dari luar pintu kamarnya. Ceklek. Pintu kayu jati itu terbuka pelan, membuat Laras tersentak dan mundur merapat ke dinding, mengira Danu telah kembali untuk memberikan siksaan psikologis yang baru. Namun, sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah pria berhati iblis itu, melainkan seorang wanita berusia 40 tahun dengan wajah tegas, rambut sebahu yang diikat asal, dan tatapan mata yang memancarkan amarah yang tertahan. Itu adalah Ratih, kakak kandung Danu. Sosok yang selama bertahun-tahun diasingkan oleh Butari dari kehidupan keluarga karena Ratih menolak tunduk pada ambisi ibunya dan menolak dijodohkan dengan pria hidung belang kaya raya demi melunasi utang keluarga di masa lalu. Ratih berjalan masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya, lalu menatap Laras dengan pandangan campur aduk antara iba dan murka. Ia meletakkan sebuah tas laptop berwarna hitam di atas ranjang, lalu menarik napas panjang, mencoba menstabilkan dadanya yang naik turun. "Mbak Ratih," bisik Laras dengan suara serak. Nyaris tak percaya melihat keberadaan wanita itu di rumah ini. Ratih melangkah mendekat, berlutut di hadapan Laras, dan meraih kedua tangan adik iparnya yang sedingin es. "Maafkan aku, Laras. Maafkan aku karena selama ini diam saja melihat ibu dan adikku menghancurkan hidupmu. Aku pikir
Karena kamu diam, kamu bahagia dengan caramu sendiri. Tapi tadi siang aku pergi ke bank untuk mengurus perpanjangan kredit usahaku dan aku menemukan fakta yang membuatku mual. Melihat darah dagingku sendiri. Ucap Ratih dengan suara bergetar, menahan tangis dan amarah. Ratih menelan ludah, matanya menatap tajam ke dalam manik mata Laras yang kosong. Danu. Adik bajingan itu, dia diam-diam memalsukan tanda tanganku dan menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum bapak. Rumah tempat kami lahir dan dibesarkan digadaikan ke rentenir kelas kakap hanya untuk menutupi gaya hidup mewah. Seker dan membiayai gala dinner sialan malam ini. Karena kas perusahaan sedang goyah, dia merampokmu Laras dan dia juga merampokku. Ratih membuka resleting tas laptop tersebut mengeluarkan sebuah perangkata penyimpan data portabel berwarna perak dan meletakkannya di atas telapak tangan Laras. Sentuhan logam dingin itu membuat Laras sedikit tersadar dari mati rasanya. Aku punya kenalan orang dalam di bagian IT dan keuangan pabrikmu. Lanjut. Ratih suaranya kini berubah menjadi bisikan tajam yang penuh dengan dendam. Di dalam flash disk ini ada seluruh rekaman mutasi rekening ganda yang membuktikan Danu menguras uangmu ke rekening Sekar. Ada riwayat tagihan judi online, VIP, yang selama ini ditutupi Danu untuk menjaga citranya. Dan yang paling fatal Laras. Ada rekaman CCTV gudang produksi serta dokumen purchase order bahan baku. Danu telah mengubah resep aslimu. Demi menekan biaya produksi ekspor, untuk menutupi utang judinya, dia menggunakan bahan pengawet kimia, berbahaya tingkat industri yang dilarang keras di pasar Eropa. Dia tidak hanya menghancurkanmu, dia sedang bersiap meracuni ribuan orang. Laras membelalakan matanya. Resep pusakanya warisan suci dari neneknya yang selalu ia jaga kemurniannya, tanpa setetes pun, bahan kimia buatan telah dinodai dengan cara yang paling menjijikkan demi keserakahan. Napas Laras memburu dadanya mendadak terasa panas oleh bahan bakar amarah yang tersulut sempurna. Ratih menangkup kedua pipi Laras, menatapnya dengan intensitas yang membakar. Jangan menangis lagi Laras, air matamu terlalu mahal untuk keluarga bajingan seperti kami. Bangun, mandi, ganti bajumu. Malam ini kita hancurkan mereka tepat di puncak kesombongan mereka. 1 jam kemudian, Laras berdiri di depan cermin besar. Bayangan wanita lemah penurut dan hancur yang tadi pagi memantul di sana telah menguap tanpa sisa. Ia mengenakan kebaya beludru berwarna hitam, pekat pakaian peninggalan almarhumah ibunya, yang untungnya tidak ikut dibuang oleh Sekar ke gudang karena terselip di dalam koper usang. Kebaya hitam itu melekat pas di tubuh kurusnya memberikan aura duka yang sangat dalam, namun sekaligus memancarkan keanggunan yang mengintimidasi. Rambut panjangnya yang biasa dibiarkan tergerai, berantakan di dapur kini disanggul rapi dan ditarik ketat ke belakang, mengekspos tulang pipinya yang tirus dan rahangnya yang mengeras. Tidak ada riasan berlebihan di wajahnya, hanya sapuan bedak tipis, yang membuat wajahnya tampak sepucat pualam, dan lipstik berwarna merah gelap yang mengunci bibirnya dalam garis ketegasan. Sepasang matanya, yang dulu selalu menunduk penuh ketakutan, kini setajam silet menatap lurus, menembus cermin dengan kekosongan yang mematikan. Ia menggenggam flash disk perak pemberian Ratih, di tangan kanannya merasakan ujung logamnya menusuk telapak tangannya sebuah pengingat fisik bahwa ini adalah senjata pemusnah massal yang akan mengakhiri nerakanya. Bersama Ratih yang menyetir mobil tua miliknya Laras, membelah kemacetan jalanan ibu kota menuju Hotel Bintang 5. Tempat perayaan itu berlangsung membawa badai kehancuran yang tak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun.
Di dalam ballroom hotel yang megah kemewahan berpendar di setiap sudut. Lampu-lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke atas meja-meja bundar yang ditutupi taplak sutra putih, di mana para menteri investor asing dan jajaran elit bisnis ibu kota duduk menikmati hidangan pembuka. Alunan musik orkestra mengalun lembut menutupi obrolan basa-basi yang dipenuhi kepalsuan. Di atas panggung utama yang berlatar belakang layar LED raksasa beresolusi tinggi, Danu berdiri dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan tuxedo mahal yang dirancang khusus memegang mikrofon dengan gaya karismatik seorang CEO visioner. Di sampingnya, Sekar berdiri anggun dalam balutan gaun malam haute couture berwarna emas, menebarkan senyum manis ke arah kamera wartawan yang tak henti-hentinya memotret mereka. Di barisan paling depan, Bu Tari duduk dengan dada, membusung memamerkan perhiasan berlian terbarunya kepada istri-istri pejabat di sebelahnya. Hadirin yang terhormat, suara bariton Danu bergema memenuhi ruangan membius setiap orang yang mendengarnya. Ekspor perdana pusaka rasa ke pasar Eropa malam ini bukanlah sekadar pencapaian bisnis. Ini adalah hasil dari cinta, dedikasi, dan inspirasi. Dan semua itu tidak akan terwujud tanpa sosok wanita luar biasa yang berdiri di samping saya ini. Sekar. Dia bukan hanya mitra bisnis saya, tetapi dia adalah istri, sekaligus inspirasi sejati di balik setiap racikan pusaka rasa. Tepuk tangan gemuruh seketika meledak di seluruh penjuru ballroom. Danu meraih tangan Sekar, mengecup punggung tangannya dengan mesra di hadapan ratusan pasang mata, menciptakan sebuah adegan romantis yang mengundang decak kagum. Tepat saat tepuk tangan itu mencapai puncaknya, pintu ganda kayu mahoni berukuran raksasa di bagian belakang ballroom terdorong terbuka dengan suara decitan engsel yang berat dan menggema. Perlahan gemuruh tepuk tangan dari meja-meja di barisan belakang mulai mereda menular dengan cepat ke meja-meja di depannya seperti efek domino, hingga akhirnya seluruh ruangan itu dilanda keheningan yang mencekam. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Di sanalah Larasati berdiri. Dalam balutan kebaya hitam, peninggalan ibunya dengan wajah sepucat mayat, dan sorot mata sedingin es, ia melangkah masuk membelah karpet merah. Langkah kakinya yang dihiasi sepatu hak tinggi memecah kesunyian yang memekakan telinga. Ia tidak berlari, tidak menjerit, dan sama sekali tidak menatap wajah-wajah bingung di sekelilingnya. Matanya terkunci lurus ke arah panggung, menembus tepat ke bola mata Danu, yang kini membelalak kaget senyum karismatiknya, mendadak kaku dan mati di wajahnya. Sekar yang menyadari kehadiran Laras seketika, pucat pasi tangannya yang berada dalam genggaman Danu mulai bergetar. Dari meja depan Bu Tari, setengah berdiri dari kursinya, matanya melotot, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur mulutnya. Terbuka namun tak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering kerontang. Tanpa mempedulikan tatapan ratusan orang yang menembus kulitnya, Laras berbelok dari karpet merah, berjalan dengan tenang menuju meja panjang di sudut ruangan tempat para kru, audio visual dan operator komputer mengendalikan layar raksasa di panggung. Seorang teknisi muda mencoba menghalanginya, namun Ratih yang berjalan tepat di belakang Laras langsung menahan pundak pemuda itu, menatapnya dengan sorot mata, mengancam yang membuat teknisi itu mundur ketakutan. Dengan gerakan yang sangat efisien dan mematikan Laras, mencabut flash disk materi presentasi milik Danu dari laptop utama, lalu menancapkan flash disk perak miliknya. Jari-jarinya yang cekatan yang terbiasa menakar bumbu dengan presisi miligram kini menari di atas keyboard, membuka beberapa folder sekaligus dan langsung memproyeksikannya
ke layar LED raksasa berukuran 10 meter di belakang punggung Danu. Dalam hitungan detik logo elegan Pusaka Rasa di layar itu lenyap, berganti dengan tampilan slide dokumen yang sangat tajam dan jelas. Slide pertama yang terpampang raksasa adalah mutasi rekening perbankan. Ribuan digit angka yang menunjukkan transfer dana miliaran rupiah dari rekening perusahaan dan rekening pribadi Laras dipindahkan secara sistematis ke rekening atas nama Sekar. Di sebelahnya berdampingan dengan menjijikan adalah tangkapan layar tagihan judi online berstatus VIPE atas nama Danu yang nominalnya cukup untuk membeli sebuah pulau kecil. Gumaman kebingungan mulai terdengar merayap di antara meja-meja tamu. Namun, serangan Laras belum selesai. Ia menekan tombol next, dan layar itu kini menampilkan gambar yang membuat napas para investor asing dan pejabat BE, POM, yang hadir serasa terhenti. Itu adalah pindaian dokumen purchase order bahan baku kimia tingkat industri, lengkap dengan rekaman CCT, V beresolusi tinggi, yang memperlihatkan para pekerja di gudang malam sedang menuangkan tong-tong cairan pengawet sintetis beracun ke dalam tangki pencampuran ekspor di bawah pengawasan langsung Danu. Bukti kejahatan korporasi yang telanjang brutal dan tidak bisa disangkal. Kekacauan meledak seketika dalam skala yang tak terkendali. Para investor asing dari meja, VVIP serempak berdiri dari kursi mereka, wajah mereka merah padam oleh amarah karena merasa ditipu mentah-mentah di depan umum. Suara teriakan umpatan dan bunyi kursi yang terdorong kasar memenuhi ballroom yang beberapa menit lalu dipenuhi kepalsuan romantis. Kilatan blitz, kamera wartawan yang tadinya merekam kemesraan palsu, kini berbalik membabi buta memotret layar raksasa dan wajah panik Danu di atas panggung. Di tengah kepanikan massal itu, Laras berjalan perlahan mendekati panggung, mengambil sebuah mikrofon cadangan dari meja M. CE yang ditinggalkan lari oleh pembawa acara. Ia menyalakan mikrofon itu. Suara dengingan feedback audio yang melengking sejenak membungkam hiruk-pikuk ruangan menarik seluruh perhatian kembali kepadanya. Laras menatap Danu yang kini terlihat begitu kerdil hina dan telanjang di atas panggung kerajaannya yang runtuh. Resep asli keluarga saya. Suara Laras menggema di seluruh sudut ruangan datar jernih dan menembus langsung ke tulang sumsum setiap orang yang mendengarnya. Tidak pernah memakai pengawet beracun itu, Mas. Laras mengambil jeda membiarkan keheningan menyerap makna kalimatnya. Kalian bisa memalsukan dokumen pernikahan untuk menjadikan aku tumbal. Kalian bisa merampok seluruh uangku ke rekening perempuan itu. Kalian bisa menyekapku di dapur dan menghinaku mandul. Kalian bisa mencuri perusahaanku, mencuri suamiku. Tapi kalian tidak akan pernah bisa memalsukan integritas. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati. Kesombongan keluarga tersebut. Di atas panggung. Sekar kehilangan seluruh keanggunan ningrat palsunya. Ia berteriak histeris, menunjuk-nunjuk Laras seperti orang kesurupan. Perempuan gila ini fitnah. Dia gila, matikan layarnya. Jerit. Sekar dengan suara parau yang menembus mikrofon. Danu membuat para tamu semakin merasa jijik melihatnya. Di bawah panggung Butari, yang merasa seluruh harga diri dan impian sosialitanya hancur, menjadi debu dalam hitungan detik kehilangan akal sehatnya. Wanita tua itu memekik marah menerjang maju dengan tangan terjulur berniat menjambak rambut Laras. Namun, sebelum kuku-kuku Butari menyentuh wajah Laras Ratih, maju melangkah dan mendorong dada ibunya sendiri dengan keras hingga wanita paruh baya itu jatuh tersungkur ke atas karpet. Cukup. Bu, hentikan kegilaan ini sebelum ibu ikut diseret ke penjara malam ini juga.
bentak Ratih dengan suara bergetar menahan tangis melihat ibunya yang begitu buta oleh harta. Sementara itu, Danu yang berdiri membeku di atas panggung, merasakan seluruh fondasi egonya wibawanya dan manipulasi psikologisnya selama bertahun-tahun runtuh menimpanya. Ia tidak lagi melihat Laras sebagai istri penurut yang bisa ia ancam dengan kuburan ayahnya. Di hadapannya, berdiri seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati untuk masa depannya. Didorong oleh rasa malu yang tak tertahankan, hilangnya kendali absolut, dan keputusasaan seorang narsistik yang topengnya dihancurkan di depan publik, Danu melompat turun dari panggung. Dengan langkah lebar yang diliputi amarah buta, ia menghampiri Laras. Tanpa peringatan tangan kanannya mengayun di udara dan pelak. Sebuah tamparan yang luar biasa keras mendarat tepat di pipi kiri Laras. Suara tamparan itu begitu nyaring hingga menggema di mikrofon yang masih dipegang Laras, membuat beberapa tamu wanita menjerit ngeri. Kepala Laras terlempar ke samping akibat kerasnya benturan itu. Rasa panas dan kebas seketika menjalar di separuh wajahnya. Ia bisa merasakan kulit bibirnya robek karena beradu dengan giginya sendiri, dan rasa anyir darah metalik mulai memenuhi rongga mulutnya. Namun Laras tidak jatuh. Ia bahkan tidak memegangi pipinya yang memerah. Perlahan, sangat perlahan, Laras memutar kembali kepalanya menatap wajah Danu yang kini terengah-engah dengan dada naik turun dan mata memerah dipenuhi urat-urat kemarahan. Di tengah rasa sakit fisik yang mendera, sebuah kelegaan yang luar biasa justru mekar di dalam dada Laras. Tamparan ini membuktikan bahwa Danu telah kalah, bahwa kekerasan fisik adalah satu-satunya bahasa yang tersisa bagi seorang pengecut yang telah kehabisan akal. Laras memiringkan kepalanya sedikit, lalu sudut bibirnya yang berdarah perlahan tertarik ke atas membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, meremehkan, dan mengalahkan segalanya. Ia mengangkat tangan kanannya yang gemetar mengusap pelan darah yang mengalir di sudut bibirnya dengan ibu jari, lalu menatap Danu dengan tatapan jijik yang setara dengan menatap seonggok sampah yang membusuk. Dengan tangan kirinya, Laras melepas cincin kawin bertahtakan berlian yang selama ini membelenggu jari manisnya. Cincin yang dibeli dari hasil keringat dan darahnya sendiri. Laras menjatuhkan cincin itu ke atas meja di sebelahnya. Terdengar bunyi denting pelan saat logam berharga itu beradu dengan kaca meja. "Kita selesai di neraka ini," bisik. Laras suaranya pelan, namun sanggup menggetarkan jiwa Danu. Tanpa menunggu balasan, tanpa menoleh lagi ke arah panggung yang berantakan, Laras membalikkan badan. Ia melangkah berjalan membelah kerumunan ratusan orang yang secara otomatis membuka jalan untuknya layaknya membelah lautan. Ia berjalan dengan punggung tegak, kepala terangkat meninggalkan bayang-bayang kehancuran di belakangnya. Di belakang sana, suara kekacauan semakin menggila. Para wartawan merangsek maju mengepung Danu dengan kilatan kamera dan berondongan pertanyaan tajam. Petugas keamanan hotel berlarian mencoba menenangkan para investor yang berteriak menuntut uang mereka kembali. Bu Tari masih menangis meraung di lantai sementara Sekar berusaha bersembunyi di balik tirai panggung. Laras melangkah keluar dari pintu ganda mahoni itu, menghirup udara malam Jakarta yang basah oleh sisa hujan. Dadanya tidak lagi sesak. Uap panas dari dapur pengasingan itu telah menguap. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun Larasati akhirnya bisa bernapas sebagai manusia yang merdeka. Malam itu, setelah pintu kayu mahoni ballroom menutup di belakang punggung Laras, efek domino kehancuran yang ia picu melaju dengan kecepatan dan kebrutalan yang tidak bisa dihentikan oleh uang maupun koneksi manapun.
Pada pukul 7 pagi keesokan harinya, sebelum matahari sempat mengeringkan embun, di kaca gedung perkantoran ibu kota, puluhan mobil patroli polisi dan tim investigasi khusus dari BE, POM telah mengepung gerbang utama pabrik Pusaka Rasa. Garis polisi berwarna kuning cerah dibentangkan melintasi pintu-pintu masuk departemen produksi. Ribuan karton produk siap ekspor disita segel merah tebal ditempelkan di setiap tangki pencampuran yang terbukti positif mengandung bahan kimia pengawet tingkat industri yang mematikan. Saham perusahaan yang baru saja akan ditawarkan ke publik menjadi junk paper dalam hitungan jam. Di lantai bursa layar-layar digital, menunjukkan grafik yang terjun bebas hingga menyentuh batas bawah auto reject bawah, membuat para pemegang saham minoritas panik dan mengutuk nama Danu di setiap saluran media. Gugatan perdata dan pidana dari para investor asing berdatangan bertubi-tubi bak badai tropis, membekukan seluruh rekening operasional perusahaan. Pusaka Rasa kerajaan rempah yang dibangun di atas fondasi keringat laras dan darah pengkhianatan runtuh rata dengan tanah sebelum sempat merayakan hari jadinya. Kehancuran itu segera merambat menembus dinding marmer rumah mewah keluarga Danu. 3 hari setelah malam gala dinner mobil-mobil bankir dan petugas penyitaan negara parkir berjejer di halaman depan. Kertas-kertas segel penyitaan ditempelkan pada pilar-pilar rumah mobil-mobil mewah di garasi ditarik paksa dan barang-barang seni bernilai miliaran rupiah dicatat untuk dilelang. Di ruang tamu utama yang kini tampak kosong dan menggema Butari mengalami syok psikologis yang terlampau berat untuk ditanggung oleh jantung tuanya yang selama ini berdegup oleh ambisi dan gengsi. Saat melihat petugas membawa pergi koleksi tas brandednya, dada Butari sesak. Ia mencengkeram dadanya yang nyeri hebat, wajahnya membiru, lalu ambruk di atas lantai marmer dingin. Dokter mendiagnosisnya terkena serangan stroke ringan yang melumpuhkan separuh tubuh kirinya dan merenggut kemampuannya untuk berbicara dengan jelas. Kebanggaan aristokrat palsunya hancur lebur. Wanita paruh baya yang dulu dengan angkuhnya menghina laras mandul dan miskin itu, kini terbaring tak berdaya dengan selang infus mengeluarkan air liur dari sudut bibirnya yang lumpuh tanpa ada satupun kerabat kaya yang dulu ia jamu di meja makannya sudi datang menjenguk. Di tengah kebangkrutan yang memporak-porandakan itu, sisi paling kelam dan menjijikan dari karakter manusia mulai terkelupas menampakkan kebusukan aslinya. Sore adik, saat rumah mewah tersebut telah resmi dikosongkan dan siap disegel secara permanen oleh pihak Bank Danu yang baru saja dibebaskan sementara dengan uang jaminan yang menguras sisa aset terakhirnya, berjalan gontai memasuki paviliun tamu. Matanya yang merah karena kurang tidur dan efek alkohol mencari-cari sosok wanita yang ia harapkan bisa menjadi tempatnya bersandar. Namun, pemandangan yang menyambutnya di kamar itu adalah tumpukan koper besar yang sudah terisi penuh. Sekar dengan pakaian kasual, namun tetap terlihat elegan sedang memasukkan perhiasan-perhiasan berlian yang sebagian besar dibeli menggunakan uang hasil merampok tabungan laras ke dalam tas kecilnya. Di sudut ruangan, Anindita duduk diam sambil memeluk boneka beruangnya. "Sekar, kamu mau kemana sih?" Suara Danu serak, bergetar memancarkan kepanikan yang menyedihkan saat melihat wanita yang ia nikahi secara rahasia itu bersiap melarikan diri. Sekar menghentikan aktivitasnya menutup resleting tasnya dengan kasar lalu berbalik menatap Danu. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi senyum manis penuh kepatuhan yang selama ini ia tunjukkan di depan Butari. Matanya menatap Danu dengan sorot kalkulatif yang teramat dingin persis, seperti cara Danu menatap Laras di malam saat Laras menemukan akta nikah mereka. "Aku rasa jawabannya sudah sangat jelas, Mas," jawab Sekar santai sambil menyampirkan tas di bahunya.
Aku dan Anindita mau pergi dari sini. Pengacara temanku bilang surat penyitaan akan turun besok pagi. Aku nggak mau anakku melihat ibunya diusir dari rumah oleh petugas bank. Danu melangkah maju dengan tergesa-gesa meraih lengan Sekar dengan putus asa. Wajahnya memelas membuang jauh-jauh sisa wibawanya sebagai mantan CEO arogan. Pergi. Kamu nggak bisa pergi sekarang, Kar. Aku butuh kamu. Ibu lagi sakit parah di rumah sakit. Aku sedang diinvestigasi polisi. Kita harus tetap sama-sama melewati ini. Aku janji, aku akan mulai dari awal lagi. Aku pasti bisa bikin resep baru, kita akan kaya lagi. Sekar tertawa. Sebuah tawa melengking merendahkan yang terasa seperti sembilu yang menyayat gendang telinga Danu. Wanita itu menyentak lengannya dengan kasar hingga pegangan Danu terlepas. Mulai dari awal dengan resep baru, Mas tolong jangan menipu diri sendiri. Kita berdua sama-sama tahu kalau otak dibalik semua kesuksesanmu itu cuma perempuan dekil yang baru saja kamu tampar di depan umum. Kamu itu nggak punya bakat apa-apa selain manipulasi dan bicara manis. Sekar melangkah mendekati wajah Danu yang pucat pasi menunjuk dada pria itu dengan jari telunjuknya. Aku ini lahir dari keluarga ningrat, Mas. Mungkin keluargaku bangkrut, tapi aku diajari untuk tidak pernah hidup menderita. Aku nggak dilahirkan untuk hidup miskin, pindah ke kontrakan kumuh, apalagi harus menceboki ibumu yang penyakitan itu. Kapalmu sudah karam, Mas Danu. Dan aku tidak cukup bodoh untuk ikut tenggelam bersamamu. Danu membeku. Perkataan Sekar menamparnya jauh lebih keras daripada hukuman apapun. Ia menatap kepergian Sekar yang menggandeng tangan Anindita tanpa menoleh sedikit pun. Wanita itu pergi membawa lari sisa uang tunai yang ada di brankas tersembunyi, meninggalkan Danu sendirian dalam kehampaan yang perlahan meremukkan kewarasannya. 1 minggu kemudian, Danu dan ibunya resmi terusir dari kemewahan mereka. Karena seluruh aset disita dan sisa uangnya habis untuk biaya rumah sakit Butari, mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan, petak berdinding batako, yang belum diplester di kawasan padat penduduk pinggiran rel kereta api. Ruangannya sempit, berbau apak dari selokan di depan rumah, dan atap sengnya memancarkan hawa panas yang memanggang di siang hari. Di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai, semen Butari terbaring tak berdaya. Nyamuk beterbangan di sekelilingnya, sementara tubuhnya yang separuh lumpuh tak mampu mengusirnya. Setiap malam ketika udara menjadi lembab dan pengap Butari sering menangis, meracau air matanya mengalir membasahi bantal yang mulai menguning. Dalam igauan stroknya, ia tak memanggil nama Danu. Ia memanggil-manggil nama Laras. Laras, Nduk, lapar, bersihkan ibu Nduk. Rintihnya dengan suara yang pelo dan menyedihkan. Laras, menantu yang dulu paling rajin memasakkan bubur lembut dan memandikannya dengan air hangat kini tak ada lagi. Yang ada hanyalah Danu yang duduk di sudut ruangan yang gelap dikelilingi botol-botol minuman keras murah. Danu tak lagi mempedulikan rintihan ibunya. Ia menenggak alkohol panas itu ke kerongkongannya mencoba membunuh rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya seperti parasit kelaparan. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Laras yang tersenyum dingin dan cincin berlian yang dibuang ke atas meja. Bayangan itu terus menghantuinya, menyiksanya tanpa ampun, menyadarkannya pada kebenaran yang paling mutlak dalam usahanya untuk memanipulasi dan menguasai segalanya. Dialah yang sebenarnya telah kehilangan seluruh dunianya. Di sisi lain, kota di sebuah desa pinggiran yang dikelilingi persawahan hijau, dan jauh dari kebisingan Jakarta Laras, mencoba merangkai kembali sisa-sisa jiwanya yang hancur. Ia tinggal bersama Ratih
di sebuah rumah joglo kecil berdinding anyaman bambu. Udara di sana bersih aroma tanah basah, sehabis hujan selalu berhasil membawa ketenangan sesaat. Namun, penyembuhan dari trauma psikologis yang sangat dalam tidak pernah berjalan linear. Malam-malam pertama di desa itu adalah siksaan pasca trauma PTSD yang mengerikan bagi Laras. Ia sering terbangun pukul 2 dini hari dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya tangannya. Gemetar meraba saku bajunya mencari-cari kwitansi palsu atau rekening bank yang terkuras. Terkadang ketika ia sedang memotong sayuran di dapur bayangan Danu yang menamparnya tiba-tiba berkelebat, nyata membuat pisau di tangannya jatuh bergemerincing ke lantai. Luka akibat dimanipulasi kewarasannya gaslighting membuat Laras sering meragukan dirinya sendiri. Ia masih kerap meminta maaf pada Ratih berulang-ulang untuk kesalahan-kesalahan kecil, sebuah refleks menyedihkan dari tahun-tahun ia dipaksa merasa tidak berguna oleh mertuanya. Namun Ratih adalah jangkar yang kuat. Wanita itu tidak pernah mengasihani Laras dengan cara yang membuat Laras merasa lemah. Ratih menemani Laras menjahit pelan-pelan luka batinnya. Perlahan hari demi hari, minggu demi minggu, aroma rempah kembali memanggil jiwa Laras. Ia mulai melangkah masuk ke dapur kayu bakar kecil di belakang rumah joglo itu. Awalnya hanya merebus air, lalu menumis bawang, hingga akhirnya ia berani menyentuh lumpang batunya lagi. Saat ia menumbuk lengkuas serai dan kunyit suara ketukan batu itu, terasa seperti detak jantung baru yang memompa kehidupan ke dalam nadinya. Laras mulai memasak lagi bukan untuk tuntutan pabrik atau demi menyenangkan suami pengkhianat, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia memasak lauk pauk rumahan sederhana, ayam bumbu, rujak, sayur, lodeh, sambal goreng ati, dan menjualnya keliling kampung dengan menggunakan sepeda ontel milik Ratih. Meskipun tangannya kapalan karena mengayuh sepeda dan wajahnya berkeringat di bawah terik matahari, Laras merasakan kedamaian yang belum pernah ia kecap selama hidup di istana mewahnya dulu. Senyum tulus mulai kembali merekah di wajahnya saat para tetangga memuji kelezatan masakannya. Di bawah atap bambu yang sederhana, tanpa perhiasan berlian atau rekening miliaran rupiah, Laras menemukan kembali harga dirinya yang sempat direnggut. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak terletak pada buku merah atau pabrik raksasa, melainkan pada kemampuannya untuk bertahan, untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri, dan untuk tidur nyenyak di malam hari tanpa dikelilingi oleh jaring-jaring kebohongan. 1 tahun berlalu dengan cepat membawa serta angin perubahan yang menyapu bersih abu dari masa lalu. Di sudut sebuah jalan desa yang cukup ramai, tak jauh dari pasar tradisional tempat Laras, dulu pertama kali belajar mengenali kualitas rempah, kini berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding kayu jati yang dicat hijau toska yang menyejukkan mata. Papan nama kayu yang digantung di depan beranda bertuliskan Warung Larasati dengan kaligrafi yang luwes. Tempat itu tidak megah, tidak ada lantai marmer mengilap atau lampu kristal gantung, namun selalu dipenuhi oleh antrean panjang pelanggan sejak pagi buta. Aroma harum dari kuah rawon yang pekat, rendang daging yang dimasak semalaman dengan kayu bakar, dan sambal terasi segar menguar mengundang siapapun yang melintas. Lebih dari sekadar rumah makan yang sukses, Warung Larasati telah menjelma menjadi tempat perlindungan. Di dapur yang sibuk itu, Laras tidak bekerja sendirian. Ia mempekerjakan ibu-ibu tunggal dari desa sekitar yang ditinggal pergi suami mereka tanpa nafkah, serta beberapa mantan narapidana perempuan yang kesulitan mencari pekerjaan karena stigma masyarakat, sama seperti nasib ayahnya dulu. Di sela-sela denting spatula dan tawa yang renyah Laras,
mengubah luka masa lalunya menjadi perisai bagi mereka yang senasib. Ia mengajarkan teknik memasak, memberikan mereka kemandirian finansial, dan yang paling penting, mengembalikan martabat mereka. Wajah Laras kini memancarkan cahaya yang sangat berbeda. Ia tidak lagi sepucat pualam. Kulitnya sedikit menggelap karena matahari, namun matanya memancarkan ketenangan absolut, kedamaian seorang wanita yang telah selamat melewati kobaran api neraka dan keluar tanpa terbakar. Sore itu hujan turun dengan rintik-rintik yang perlahan menderas, menciptakan simfoni alam di atas atap genting warung. Hawa dingin mulai merayap membuat para pelanggan terakhir bergegas menghabiskan makanan mereka dan pamit pulang. Laras sedang berdiri di balik meja kasir, mengelap sisa-sisa air di permukaan meja kayu sambil tersenyum menatap deretan stoples kerupuk yang mulai kosong. Tiba-tiba, lonceng kecil yang tergantung di atas pintu depan bergemerincing pelan. Seseorang melangkah, masuk menembus tirai hujan. Laras mengangkat wajahnya, senyum ramah yang hendak ia berikan kepada pelanggan. Seketika tertahan di udara, namun tidak lenyap. Di ambang pintu, berdiri seorang pria yang tampak seperti sisa-sisa reruntuhan dari sebuah monumen kesombongan yang dulu berdiri kokoh. Pakaiannya basah kuyup, kemejanya kusam, dan terlalu kebesaran untuk tubuhnya yang kini sangat kurus. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, kantung matanya menghitam, dan kulitnya pucat pasi. Laki-laki itu gemetar kedinginan menatap Laras dengan sepasang mata yang dipenuhi oleh kekalahan, keputusasaan, dan kengerian yang nyata. Itu Danu, pria karismatik dalam setelan tuxedo yang dulu menamparnya di atas panggung gala dinner pria, yang dulu mengancam akan membongkar kuburan ayahnya, kini tampak lebih menyedihkan daripada pengemis jalanan. Keheningan yang sangat berat menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara hujan di luar. Danu melangkah maju dengan langkah gontai sepatunya yang jebol meninggalkan jejak air lumpur di lantai warung yang bersih. Tepat beberapa langkah di depan meja kasir, kaki Danu seolah kehilangan tulang-tulangnya. Laki-laki itu ambruk jatuh berlutut di atas lantai ubin yang dingin. Bahunya bergetar hebat sebelum akhirnya suara isak tangis yang pecah, memilukan dan syarat akan penyesalan meledak dari tenggorokannya. Ia menangis terseduh-seduh, layaknya anak kecil yang tersesat di hutan gelap. Laras, Laras, maafkan aku. Ratap Danu, di sela-sela tangisnya suaranya parau dan serak akibat alkohol dan kurang tidur bertahun-tahun. Laras tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada kilatan kemarahan di matanya. Tidak ada juga kilatan kemenangan atau kepuasan sadis melihat musuhnya hancur. Ia menatap pria yang dulu pernah begitu ia puja dengan kekosongan yang sangat damai, seolah menatap hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Aku hancur, Ras. Aku benar-benar hancur. Lanjut. Danu meraung merangkak sedikit ke depan dengan sisa-sisa keputusasaannya. Pabrik disita utangku di mana-mana aku dikejar. Rentenir setiap hari. Sekar pergi membawa lari semua uang sisa yang ada meninggalkanku begitu saja. Dan ibu sekarang di rumah sakit jiwa kelas 3 karena stres berat dan depresi. Gak ada yang mau ngurusin kami, Ras. Semua teman bisnisku membuang muka. Aku sadar sekarang, cuman kamu, Laras. Cuman kamu satu-satunya cinta sejatiku perempuan yang paling tulus nerima aku. Tolong aku, Laras. Izinkan aku kembali padamu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku rela jadi pelayan di warungmu, asal aku bisa bersamamu. Tangisan Danu terdengar begitu menyayat hati, sebuah permohonan dari seorang pria narsistik yang akhirnya bertabrakan dengan konsekuensi dari kejahatannya sendiri. Kata-kata manisnya masih sama seperti malam ketika ia memanipulasi pikiran Laras,
Namun, kini kata-kata itu telah kehilangan magisnya. Laras menghela napas panjang dan pelan. Ia melangkah keluar dari balik meja kasir, berjalan dengan tenang menuju dapur bagian depan. Ia mengambil piring keramik putih, menyendokkan nasi putih yang masih mengepul hangat, menaruh potongan rendang daging yang empuk siraman kuah kental, dan sesendok sambal. Laras membawa sepiring nasi hangat dan lauk itu, berjalan kembali ke arah Danu, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja kayu tepat di depan pria yang sedang bersujud itu. Asap dari makanan itu mengepul, membawa aroma rempah yang dulu pernah membuat Danu menjadi pria terkaya dan kini menjadi satu-satunya yang ia rindukan. Danu mendongak matanya yang basah oleh air mata menatap piring itu, lalu menatap wajah Laras dengan secercah harapan palsu yang memuakan. Ia mengira Laras dengan sifatnya yang dulu begitu pemaaf dan pengabdi akan kembali luluh melihatnya kelaparan dan hancur. "Laras, kamu masih peduli padaku?" tanyanya bergetar. Laras menatap lurus ke dalam pupil mata pria. Itu matanya setajam pedang, namun suaranya mengalun sangat lembut, mematikan dalam ketenangannya. "Makanlah, Mas, jangan sampai mati kelaparan," ucap Laras perlahan setiap katanya diucapkan dengan artikulasi yang sangat jelas. Danu terisak lega tangannya yang kotor, terulur hendak meraih kaki Laras untuk memeluknya. Namun, dengan refleks yang tegas, namun tidak kasar, Laras menarik kakinya mundur satu langkah menciptakan jarak absolut di antara mereka yang tak akan pernah bisa dilewati lagi. "Setelah makananmu habis, pergilah. Dan jangan pernah kembali mengotori tempatku." Danu membeku. Harapannya hancur berkeping-keping. "Laras, tolong. Aku mohon. Kamu bilang kamu mencintaiku. Cinta itu sudah mati di malam. Kamu membuang sisa-sisa barang peninggalan ibuku ke gudang." Potong Laras tenang. "Air matamu sekarang ini tidak akan pernah bisa membayar tahun-tahun masa mudaku yang kamu curi. Tidak bisa membayar malam-malam di mana aku menangis karena merasa diriku hina dan mandul sementara kamu tertawa di atas penderitaanku bersama istrimu yang lain. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku memaafkanmu demi kewarasanku sendiri, tapi aku tidak akan pernah lupa." Tanpa memberikan ruang bagi Danu untuk memohon lebih jauh, Laras membalikkan badan. Ia melangkah kembali menuju dapur meninggalkannya di area depan. Suara isak tangis Danu perlahan berubah menjadi raungan yang menyayat hati menggema di dalam warung yang sepi. Pria itu menyendok nasi hangat buatan wanita yang telah ia hancurkan menyuapkannya ke dalam mulutnya sambil terus menangis tersedu-sedu. Setiap kunyahan terasa seperti menelan pecahan kaca, menyadarkannya secara absolut pada realitas